siang dosen penguji dan rekan-rekan semuanya. Kita tahu bahwa di era digital sekarang, media sosial sudah mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan publiknya hanya lewat satu unggahan yang viral dalam hitungan detik. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa langsung goyah. Tantangan inilah yang menuntut kita sebagai praktisi komunikasi untuk bertindak cepat, adaptif, dan tidak lagi menggunakan cara-cara yang konvensional. Berangkat dari urgensi tersebut, perkenalkan saya Nabila Anggraini dengan NIM 0524472215. Pada video kali ini, saya akan memaparkan proposal perencanaan program komunikasi yang berjudul Strategi Komunikasi Digital dan Manajemen Krisis Berbasis Real-Time Response di Media Sosial. Rencana aksi ini akan saya jelaskan secara sistematis melalui 5 bab utama, mulai dari latar belakang masalah hingga indikator keberhasilannya. Mari kita masuk ke bab yang pertama. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Program ini lahir dari sebuah urgensi nyata, yaitu tingginya tuntutan publik akan transparansi dan kecepatan organisasi dalam merespon keluhan. Rumusan masalah yang kita angkat adalah bagaimana organisasi bisa tetap praktis di tengah badai informasi digital. Tujuannya jelas, membangun saluran komunikasi eksternal yang responsif demi menjaga aset terbesar organisasi, yaitu kepercayaan publik. Agar program ini memiliki landasan ilmiah yang kuat, pada bab 2, kajian pustaka, saya menggunakan Situational Crisis Communication Theory dan model komunikasi digital sebagai pisau analis. Teori-teori ini membantu kita memahami perilaku audiens di media sosial dan bagaimana real-time response atau respons ketika secara psikologis dapat memitigasi sentimen negatif sebelum menjadi krisis yang lebih besar. Lalu bagaimana taktik operasionalnya? Semua dirancang di bab 3, metode dan strategi perencanaan program. Di sini, kita memetakan khalayak sasaran secara spesifik agar narasi dan tone of voice yang kita sampaikan tepat sasaran. Kita memilih media sosial utama sebagai kanal taktis, didukung dengan timeline kerja yang struktur agar eksekusi program berjalan konsisten. Strategi yang hebat tentu butuh eksekusi yang realistis. Oleh karena itu, di bab 4, implementasi, anggaran, dan manajemen risiko, seluruh bencana anggaran biaya atau RAP telah disusun secara efisien beserta pembagian peran tim pelaksana. Tidak hanya itu, bab ini juga membuat contingency plan atau manajemen risiko untuk mengantisipasi hambatan teknis di lapangan sehingga tim tetap bisa bergerak cepat dalam situasi apapun. Yang terakhir di bab 5, evaluasi dan monitoring. Kita memastikan bahwa program ini bukan sekedar wacana, melainkan program yang terukur. Kita menggunakan sosial media analistik untuk memantau pergerakan data secara berkala. Indikator keberhasilan atau KPI-nya diukur dari 2 hal utama, yaitu seberapa cepat waktu respon tim kita dan seberapa efektif penurunan sentimen negatif di masyarakat. Rekan-rekan dan dosen penguji sekalian, sebagai kesimpulan dari presentasi hari ini, proposal perancangan program komunikasi ini bukan sekedar hanya rencana aksi di atas kertas. Program ini adalah sebuah solusi taktis dan investigasi strategis yang sangat diperlukan oleh organisasi di era digital. Dengan mengintegrasikan landasan teori yang kuat, strategi pesan yang responsif, serta indikator keberhasilan yang terukur, program ini akan menjadi panduan nyata dalam menjaga aset paling berharga di organisasi, yaitu kepercayaan dan reputasi di mata publik. Demikian pemaparan proposal PPK dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, dan saya sangat terbuka dalam menerima masukan, saran, diskusi lebih lanjut dari dosen penguji dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih.